Para pemberontak adalah gabungan orang-orang Yahudi religius dan para perampok oportunistis yang mengeksploitasi keruntuhan rezim Kaisar yang sudah gila, Nero, dan kekacauan yang menyusul bunuh dirinya untuk mengusir orang-orang Romawi dan mendirikan kembali sebuah negara Yahudi yang merdeka, berbasis di sekitar kuil. Tapi revolusi Yahudi langsung memakan korban di pihaknya sendiri dalam pembersihan berdarah dan pertempuran antar geng. 3 kaisar Romawi menyusul Nero dalam suksesi cepat dan kacau balau. Pada saat Vespasian naik menjadi kaisar dan memerintahkan Titus untuk mengambil Yerusalem, kota itu terpecah menjadi 3 bagian yang dikuasai, 3 jagoan yang saling berperang. Para jagoan Yahudi itu mula-mula berperang teratur di sekitar istana kuil yang bersimbah darah, dan kemudian menjarah kota. Para petempur menggasak perkampungan-perkampungan kaya, mengobrak-abrik rumah-rumah, membunuhi orang-orang pria dan mengganggu para perempuan. Ini menjadi hiburan bagi mereka. Mabuk kepayang dengan kekuatan dan kegirangan berburu, mungkin terpengaruh oleh anggur jarahan, mereka merias diri dengan riasan-riasan perempuan, mendandani rambut mereka dan mengenakan pakaian-pakaian perempuan dan melumuri badan mereka dengan salib serta membuat gambar-gambar di bawah mata. Para pembunuh udik ini, dengan tumit-tumit terompah lancip yang membuat badan mereka menjulang, membunuhi setiap orang yang dijumpai. Dalam kebejatan yang cerdik itu, mereka menemukan kesenangan-kesenangan liar. Yerusalem yang menyerah pada kekotoran yang tak terperikan, menjadi rumah bordil dan kamar penyiksaan, dan tetap menjadi tempat suci. Meski begitu, kuil tetap berfungsi. Sebelumnya, di bulan April para peziarah berdatangan untuk Paskah sebelum orang-orang Romawi berderap memasuki kota itu. Populasinya biasanya mencapai puluhan ribu, tapi orang-orang Romawi kini memerangkap para peziarah dan banyak pengungsi perang, sehingga ada ratusan ribu orang di kota itu. Baru setelah Titus mengelilingi tembok-tembok, para jagoan pemberontak menghentikan peperangan dan menyatukan serdadu mereka yang berjumlah 21,000 orang dan menghadapi orang-orang Romawi bersama-sama. Kota yang baru pertama kali dilihat Titus dari Bukit Skopus, namanya diambil dari bahasa Yunani yang berarti memandang, merupakan dalam ungkapan Pliny, kota yang paling ramai di timur, sebuah metropolitan gemerlap yang dibangun di sekeliling salah satu pusat kuil terbesar di dunia kuno, sebuah karya seni yang sangat indah dengan skala yang luar biasa besar. Yerusalem sudah ada selama ribuan tahun, tapi kota yang berisi banyak tembok dan menara itu, yang terapit 2 bukit di tengah hamparan Yudea yang tandus dan terjal, belum pernah sepadat dan semegah pada abad pertama Masehi. Bahkan Yerusalem tidak pernah sebegitu besar lagi hingga abad ke-20. Yerusalem ini adalah pencapaian Herod yang agung, Raja Yudea yang brilian dan psikotik yang istana-istana serta benteng-bentengnya dibangun dalam skala yang begitu monumental dan begitu mewah dekorasinya sehingga sejarawan Yahudi, Josephus, mengatakan bahawa keadaannya melampaui kemampuan saya untuk menggambarkannya. Kuil sendiri menonjol di antara yang lain-lain dalam kemegahannya. Ketika matahari terbit, istana-istananya yang cemerlang dan gerbang-gerbangnya yang bersinar,
memantulkan sebuah keindahan yang sangat menyilaukan dan membuat mereka yang memaksa diri menatapnya harus memalingkan mata. Ketika orang asing seperti Titus dan bala tentaranya melihat untuk pertama kalinya, kuil tampak seperti gunung yang tertutup salju. Kaum Yahudi yang saleh tahu bahawa di tengah istana kota, dalam kota di atas Bukit Moriah itu ada sebuah ruang kesucian tertinggi berukuran kecil yang tidak berisi apapun. Ruangan itu adalah pusat kesucian Yahudi, Holy of Holies, yang Maha Kudus, tempat bersemayam Tuhan sendiri. Kuil Herod adalah tempat suci, tapi ia juga sebuah benteng yang nyaris tak tergoyahkan dalam kota berdinding itu. Terdorong oleh kelemahan orang Romawi, pada tahun 4 Kaisar dan dibantu oleh dataran tinggi Yerusalem yang sangat terjal, benteng-bentengnya dan kuil yang berlabirin, orang Yahudi melawan Titus dengan keyakinan yang membuncah. Lagi pula, mereka telah membangkang Romawi selama hampir 5 tahun. Namun Titus memiliki otoritas, ambisi, sumber daya dan bakat yang diperlukan untuk misi itu. Dia siap melumat Yerusalem dengan efisiensi yang sistematis dan kekuatan yang melimpah. Orang Yahudi mempertahankan setiap jengkal tanah dengan semangat siap mati. Namun Titus yang mengkomandani arsenal yang penuh dengan mesin pengepungan, alat pelontar dan kepintaran teknologi Romawi, mengatasi tembok pertama dalam 15 hari. Dia memimpin 1,000 anggota pasukan memasuki pasar-pasar Yerusalem yang membingungkan dan menyerbu tembok kedua. Tapi orang-orang Yahudi berarak keluar dan merebut kembali tembok itu, sehingga harus diserbu terus-menerus. Titus selanjutnya berusaha memamerkan kekuatan di kota itu, mengarak pasukan baju-baju besi, helm, kilatan-kilatan gada, kibaran bendera, kilauan elang-elang, kuda-kuda penuh ornamen. Ribuan orang Yerusalem berkumpul di arena pertempuran untuk menyaksikan pertunjukan, mengagumi keindahan lapis baja mereka dan kerapihan barisan orang-orangnya. Tapi orang-orang Yahudi tetap gigih, atau mungkin terlalu takut pada pemimpin mereka untuk membangkang perintah, tidak menyerah. Akhirnya, Titus memutuskan untuk mengepung dan menutup seluruh kota dengan membangun tembok pengurung. Pada akhir Juni, orang-orang Roma menyerbu benteng Antonia yang kokoh melindungi kuil dan kemudian meruntuhkannya, kecuali satu menara yang dijadikan Titus sebagai pos komandonya. Pada pertengahan musim panas, saat perbukitan yang melepuh dan tak rata itu mulai ditumbuhi hutan mayat salib yang bergeletakan, suasana di dalam kota dicekam ketakutan akan datangnya kiamat, fanatisme tak kenal kompromi, sadisme ganjil, dan kelaparan yang membakar. Gerombolan-gerombolan bersenjata berkeliaran mencari makan. Anak-anak berebut remah-remah makanan dari tangan-tangan ayah mereka. Ibu-ibu menjumputi sisa-sisa makanan dari bayi-bayi mereka sendiri. Pintu-pintu yang tertutup memberi petunjuk adanya persediaan yang disembunyikan dan para tentara masuk, mengungkit pantat para korbannya untuk memaksa mereka menunjukkan wadah biji-bijian mereka. Jika mereka tidak menemukan apa-apa, kekejaman mereka bahkan lebih barbar, seakan-akan mereka dicurangi. Sekalipun para tentara sendiri masih punya makanan, mereka membunuh dan menyiksa sebagai kebiasaan untuk melampiaskan kegilaan. Yerusalem dilanda fitnah,
orang-orang saling mengutuk pembual dan pengkhianat. Tak ada kota lain yang tercermin dari kesaksian Josephus yang pernah membiarkan kekejian semacam itu, atau abad manapun yang menumbuhkan satu generasi yang lebih menyuburkan kekejaman daripada masa itu sejak permulaan dunia. Anak-anak kecil berkeliaran di jalan-jalan seperti bayangan, semua dengan perut buncit akibat busung lapar, dan jatuh mati ketika kekejaman merenggut mereka di manapun. Orang-orang mati saat berusaha mengubur keluarga mereka, sementara yang lain dikubur dengan sekenanya masih bernafas. Kelaparan menelan seluruh keluarga di rumah mereka. Orang-orang Yerusalem melihat orang-orang yang mereka cintai mati dengan mata kering dan mulut terbuka. Kesunyian yang pekat dan malam yang mencekam menguasai kota, namun mereka yang binasa tetap menatap ke kuil. Jalan-jalan penuh dengan tumpukan mayat. Segera saja meski ada hukum Yahudi, tak ada lagi yang mengubur orang mati di rumah mayat raksasa ini. Mungkin Yesus Kristus telah melupakan ini ketika dia meramalkan akan datangnya kiamat, dengan mengatakan, biarkan yang mati menguburkan orang-orang mereka yang mati. Kadang-kadang para pemberontak hanya mengangkat mayat ke atas tembok. Orang-orang Romawi meninggalkan mereka membusuk dalam tumpukan-tumpukan bau yang menyengat. Namun para pemberontak masih terus bertempur. Titus sendiri, seorang tentara yang tidak memilih-milih, yang membunuh 12 orang Yahudi dengan busur silangnya sendiri dalam pertempuran pertama, merasa ngeri dan tertegun. Dia hanya bisa merintih kepada para dewa-dewa bahawa ini bukan ulahnya. Sang kekasih dan kesayangan ras manusia, dia dikenal kerana kedermawanannya. Kawan-kawan, aku telah kehilangan satu hari, dia berkata ketika dia tidak punya waktu untuk memberikan hadiah kepada para kamratnya. Tegap dan angkuh dengan dagu belah, mulut indah, Titus sedang membuktikan diri sebagai komandan berbakat dan seorang putera yang popular dari Kaisar Vespasian, dinasti mereka yang masih belia bergantung pada kemenangan Titus atas para pemberontak Yahudi. Rengrengan Titus penuh dengan para pembangkang Yahudi termasuk 3 warga Yerusalem, seorang sejarawan, seorang raja dan, tampaknya, sepasang ratu yang berbagi tempat tidur kaisar. Sang sejarawan adalah penasihat Titus, Josephus, seorang panglima pemberontak Yahudi yang telah membelot ke pihak Romawi dan menjadi sumber tunggal catatan ini. Sang raja adalah Herod Agrippa II, seorang Yahudi Romawi, yang dibesarkan di istana Kaisar Claudius. Dia telah menjadi pengawas kuil Yahudi, yang dibangun oleh buyutnya, Herod yang Agung, dan sering tinggal di istana Yerusalem, sekalipun dia menguasai wilayah-wilayah yang terpisah-pisah di bagian utara Israel, Suriah dan Lebanon moden. Hampir pasti raja ditemani adiknya, Berenice, putri seorang raja Yahudi, dan 2 kali menjadi ratu dari pernikahannya, yang belum lama menjadi gundik Titus. Musuh-musuh Romawinya belakangan mengutuknya sebagai Sang Cleopatra Yahudi. Dia berusia sekitar 40 tahun, tapi dia sedang dalam tahun-tahun terbaiknya dan di masa puncak kecantikannya, ungkap Josephus. Saat permulaan pemberontakan, dia dan kakaknya, yang tinggal bersama, menurut para musuh mereka secara inses, berusaha meyakinkan bahawa para pemberontak tidak ada apa-apanya.
Kini ketiga orang Yahudi itu tak berdaya memandangi penderitaan maut sebuah kota yang terkenal, berenis melakukan itu dari tempat tidur sang penghancur kota itu. Para tawanan dan pembelot membawa kabar dari dalam kota yang benar-benar membuat marah Josephus, yang kedua orang tuanya terperangkap di dalam. Bahkan para tentara mulai kehabisan makanan, jadi mereka juga memeriksa dan membedahi tubuh orang hidup dan orang mati untuk mencari emas, remah-remah, biji-bijian, merunduk dan bangkit seperti anjing-anjing gila. Mereka makan kotoran sapi, kulit, kendit, terompah dan jerami tua. Seorang perempuan kaya bernama Mary, setelah kehilangan seluruh wang dan makanannya, menjadi begitu terguncang sehingga membunuh putranya sendiri dan memanggangnya, memakan setengah dan menyimpannya untuk makan berikutnya. Aroma lezat meruap ke seantero kota. Para pemberontak menciumnya, memburunya dan berhamburan menuju ke rumah itu. Tapi para penjagal yang sudah gila itu pun, demi melihat setengah tubuh anak yang sudah dimakan itu, gemetaran. Mania mata-mata dan paranoia menguasai Yerusalem kota suci, sebagaimana nama yang dipakai pada mata wang Yahudi. Ocehan para penjual obat dan khotbah para pendeta memenuhi jalan-jalan, menjanjikan pembebasan dan penyelamatan. Yerusalem menurut pengamatan Josephus, seperti seekor binatang buas liar gila, yang karena lapar, memakan dagingnya sendiri. Malam tanggal 8 AB itu, ketika Titus beristirahat, para tentaranya berusaha memadamkan api yang berkobar oleh timah yang meleleh, sebagaimana dia perintahkan. Tapi para pemberontak menyerang para tentara yang sedang melawan api. Orang-orang Romawi balas menyerang dan menggiring orang-orang Yahudi memasuki kuil. Seorang anggota legiun, yang dikuasai amarah ketuhanan, meraih sejumlah benda yang menyala dan mengangkatnya bersama seorang tentara lain, menyalakan tirai dan kusyen jendela emas yang terhubung ke ruang-ruang di sekitar kuil. Pagi hari, api telah menyebar ke jantung kesucian. Orang-orang Yahudi, demi melihat api yang menjilati Holy of Holies dan siap melumatnya, berteriak keras dan lari untuk mencegahnya. Tapi sudah terlalu terlambat. Mereka membarikade diri dalam istana dalam kemudian memandangi dengan diam tercekam. Hanya beberapa meter jauhnya, di antara reruntuhan benteng Antonia, Titus terbangun. Dia melompat dan lari menuju rumah suci itu untuk memadamkan api. Para pengiringnya, termasuk Josephus, dan mungkin Raja Agrippa dan Berenice, menyusul, dan di belakang mereka berlari ribuan tentara Romawi, semua terkejut bukan kepalang. Pertempuran menggila. Josephus mengklaim bahawa Titus memerintahkan lagi pemadaman api, tapi kolaborator Romawi ini punya alasan yang bagus untuk memaafkan patronnya. Meski demikian, setiap orang berteriak, api berkobar-kobar dan tentara-tentara Romawi tahu bahawa dalam hukum peperangan, sebuah kota yang melawan dengan begitu gigih harus dimusnahkan. Mereka berpura-pura tidak mendengar Titus dan bahkan berteriak kepada para kamradnya untuk melemparkan lebih banyak bahan bakar. Para anggota legiun begitu tergesa-gesa sehingga banyak yang terjerembab atau terbakar sampai mati dalam hiruk-pikuk haus darah dan haus emas, menjarah begitu banyak emas sehingga harganya segera anjlok di seantero timur.
Titus yang tak mampu menghentikan kebakaran dan tentu senang dengan prospek kemenangan final, bergerak maju melintasi kuil sampai dia tiba di Holy of Holies. Bahkan sang pendeta tinggi hanya boleh masuk ke sana setahun sekali. Tak ada orang asing yang pernah menodai kesuciannya sejak tentara negarawan Romawi Pompei pada 63 SM. Tapi Titus melongok ke dalam dan melihatnya, dan isinya yang menurut dia amat sangat superior, tulis Josephus, benar-benar tidak serendah yang kita gembar-gemborkan. Kini dia memerintahkan para perwira memukuli tentara yang menyebarkan api, tapi semangat mereka terlalu kuat. Saat api naik di sekitar Holy of Holies, Titus ditarik mundur oleh para pembantunya, dan tak ada lagi orang yang melarang mereka membakar. Pertempuran berkecamuk di antara api, orang-orang Yerusalem yang kebingungan dan kelaparan berkeliaran ke sana kemari dan hanya bisa bersedih di portal-portal yang terbakar. Ribuan orang sipil dan pemberontak berkumpul di undakan-undakan altar, menanti pertempuran sampai akhir atau mati tak berdaya. Semua disembelih oleh orang-orang Romawi yang kesetanan seakan-akan ini sebuah pengorbanan massal manusia, sampai di sekeliling altar terbaring mayat-mayat yang ditumpuk-tumpuk dengan darah mengalir menuruni tangga. 10,000 orang Yahudi mati dalam kuil yang menyala. Gemeretak suara batu-batu besar dan tonggak-tonggak kayu terdengar seperti halilintar. Josephus memandangi kematian kuil. Kobaran api menjalar jauh dan luas, beradu dengan raungan korban-korban yang jatuh, dan bila melihat tingginya bukit serta tumpukan benda yang terbakar, seseorang pasti mengira seluruh kota sudah musnah dilalap api. Dan kemudian suara hiruk-pikuk, tak ada yang lebih memekakkan telinga atau memilukan dari itu. Ada teriakan-teriakan perang dari legiun-legiun Romawi yang merangsek maju, lolongan para pemberontak yang dikelilingi api dan pedang, orang-orang berlarian dengan panik ketakutan tapi jatuh ke tangan musuh, dan jeritan-jeritan mereka saat menemui ajal, bersekutu dengan ratapan dan tangisan dari mereka yang ada dalam kota. Transyordan dan perbukitan di sekelilingnya menyumbang gema, membuat suasana kian mencekam. Kau tentu akan mengira bukit kuil mendidih dari dasar, karena di mana-mana ada kobaran api besar. Bukit Moriah, salah satu dari dua perbukitan Yerusalem, di mana Raja Daud menempatkan tabut perjanjian, Ark of the Covenant, dan tempat putranya, Sulaiman, membangun kuil pertama, merupakan panas api di setiap bagiannya, sementara di dalamnya mayat-mayat menutupi lantai. Tapi para tentara menginjak-injak mayat-mayat itu dalam luapan kemenangan. Para pendeta kembali memerangi dan sebagian menceburkan diri ke api. Kini orang-orang Romawi yang sedang mengamuk, demi melihat kuil bagian dalam sudah hancur, mengambil emas dan perabotan, membawanya keluar, sebelum mereka membakar seluruh kompleks itu. Saat halaman bagian dalam terbakar, pada fajar esok harinya, para pemberontak yang selamat keluar melewati barisan-barisan Romawi menuju labirin halaman bagian luar, sebagian lolos ke dalam kota. Orang-orang Romawi menyerang balik dengan kavaleri, membersihkan para pengacau itu dan kemudian membakar kamar-kamar penyimpanan harta kuil, yang penuh dengan aneka benda dari seluruh dunia Yahudi, dari Alexandria sampai Babylon.
Mereka menemukan 6,000 perempuan dan anak-anak berjubelan kerana seorang nabi palsu sebelumnya mengklaim bahawa mereka bisa mendapatkan tanda-tanda mukjizat penyelamatan mereka di dalam kuil. Para anggota legion membakar begitu saja jalan ini, menghanguskan semua orang itu hidup-hidup. Orang-orang Romawi membawa elang-elang mereka ke Bukit Suci, berkorban untuk dewa-dewa mereka, dan memuji Titus sebagai imperator panglima tertinggi. Para pendeta masih bersembunyi di sekitar Holy of Holies. 2 tercebur ke api, dan 1 berhasil membawa keluar harta benda kuil, jubah-jubah pendeta tinggi, 2 kandil emas dan tumpukan kulit kayu manis dan kasia, rempah-rempah yang dibakar setiap hari di rumah perlindungan itu. Ketika sisanya menyerah, Titus mengeksekusi mereka seakan-akan memang pantas para pendeta binasa bersama kuil mereka. Yerusalem dulu dan sekarang masih sebuah kota terowongan. Kini para pemberontak menghilang di bawah tanah sambil mempertahankan benteng Citadel dan kota atas di sebelah barat. Titus butuh waktu sebulan lagi untuk menaklukkan seluruh Yerusalem. Ketika kota itu jatuh, orang-orang Romawi beserta pendukung mereka dari Syria dan Yunani mengalir ke arena. Pedang di tangan, mereka membantai tanpa ampun semua yang mereka jumpai dan membakar rumah-rumah berikut semua orang yang berlindung di dalamnya. Malam hari, ketika pembunuhan berhenti, api kian merajalela. Titus berunding dengan 2 jagoan perang Yahudi di seberang jembatan yang membentang antara kuil dan kota, membiarkan mereka tetap hidup asalkan menyerah. Tapi mereka tetap menolak. Dia memerintahkan penjarahan dan pembakaran kota bawah, yang di dalamnya setiap rumah penuh dengan mayat. Ketika para jagoan perang Yerusalem mundur ke istana Herod dan Citadel, Titus membangun lerengan-lerengan untuk melemahkan mereka, dan pada tanggal 7 Elul, di pertengahan Agustus, orang-orang Romawi menyerbu benteng-benteng itu. Pertempuran berlangsung terus di terowongan-terowongan sampai salah satu pemimpin Yahudi, John dari Gishala, menyerah. Dia tidak dibunuh, tapi dipenjarakan seumur hidup. Tokoh lain Simon ben Giora muncul dengan mengenakan jubah putih dari terowongan di bawah kuil, dan mendapat tugas mentereng dalam upacara kemenangan Titus, perayaan kemenangan di Roma. Dalam aniaya dan perusakan metodis sesudahnya, satu dunia musnah, menyisakan beberapa momen yang membeku dalam masa. Orang-orang Romawi menyembelih orang tua dan lemah. Tulang tangan seorang perempuan yang ditemukan di jalan ke pintu di rumahnya yang terbakar menunjukkan kepanikan dan teror itu. Abu Mansion di perkampungan Yahudi menceritakan neraka itu. 200 koin perunggu telah ditemukan di sebuah toko di jalan, yang membentang di bawah tangga monumental menuju kuil, sebuah penyimpanan rahasia yang mungkin disembunyikan pada jam-jam terakhir jatuhnya kota itu. Segera setelah itu bahkan orang-orang Romawi pun bosan membantai. Orang-orang Yerusalem digiring ke kamp konsentrasi yang dibuat di Istana Perempuan Kuil. Di sana mereka disaring, para petempur dibunuh, yang kuat dikirim ke proyek pertambangan Mesir, yang muda dan tampan dijual sebagai budak, disiapkan untuk dibunuh seperti singa dalam sirkus atau disiapkan untuk suatu tugas dalam upacara kemenangan triumf. Josephus mencari di antara para tawanan yang malang di halaman kuil,
menemukan saudaranya dan 50 teman yang dia bebaskan dengan izin Titus. Kedua orang tuanya diduga sudah mati. Tapi dia melihat 3 temannya termasuk yang disalib. Hati saya sangat terpukul dan berkata kepada Titus, yang memerintahkan agar ketiganya diturunkan dan dirawat oleh doktor. Hanya satu yang selamat. Titus memutuskan, seperti Nebukadnezar, untuk melenyapkan Yerusalem, suatu keputusan yang menurut Josephus disebabkan oleh kesalahan para pemberontak. Pemberontakan menghancurkan kota, dan orang Romawi menghancurkan pemberontakan itu. Penggulingan monumen paling mengesankan dari Herod yang Agung, kuil pasti menjadi sebuah tantangan teknologi tersendiri. Stupa-stupa raksasa Royal Portico runtuh ke jalan dan di sana, semua itu ditemukan hampir 2000 tahun kemudian dalam sebuah tumpukan besar. Keadaannya persis seperti ketika runtuh, tersembunyi di bawah debu-debu berabad-abad. Reruntuhan itu tertumpuk dalam ceruk lembah di samping kuil, mengisi sebuah jurang, kini hampir tak terlihat, antara bukit kuil dan kota atas. Tapi tembok-tembok yang masih ada dari bukit kuil, termasuk tembok barat, masih bertahan. Spolia batu-batu yang runtuh itu, dari kuil Herod dan kota ada di mana-mana di Yerusalem, digunakan dan digunakan ulang oleh semua penakluk dan pembangun Yerusalem, dari Romawi sampai Arab, dari masa Perang Salib sampai Ottoman, selama lebih dari 1000 tahun sesudahnya. Tak ada yang tahu berapa banyak yang mati di Yerusalem, dan sejarawan-sejarawan kuno selalu tidak teliti dengan angka. Tacitus mengatakan ada 600,000 di kota yang terkepung itu, sementara Josephus mengklaim lebih dari 1 juta. Berapapun angkanya yang benar, jumlahnya pasti sangat besar, dan semua orang ini mati kelaparan, dibunuh atau dijual sebagai budak. Titus melakukan tur kemenangan yang mengerikan. Gundiknya Berenice dan saudara lelaki Berenice, yakni Raja, menjamunya di ibu kota Kesaria Filipi, yang ada di wilayah dataran tinggi Golan saat ini. Di sana dia menyaksikan ribuan tawanan Yahudi saling berperang dan melawan binatang-binatang buas sampai mati. Beberapa hari kemudian, dia melihat 2,500 orang lagi terbunuh dalam sirkus di Caesarea Maritima dan masih banyak lagi yang disembelih dengan bersenang-senang di Beirut sebelum Titus kembali ke Roma untuk merayakan triumf. Legiun-legiun menghancurkan total seluruh kota dan menggulingkan tembok-temboknya. Titus hanya meninggalkan menara-menara Citadel Herod sebagai monumen nasib baiknya. Di sana Legiun ke-10 menjadikannya sebagai markas. Ini adalah akhir yang dicapai Yerusalem, tulis Josephus, sebuah kota dengan kemegahan dan kedikdayaan yang terkenal di antara seluruh umat manusia. Yerusalem sudah hancur total 5 abad sebelumnya oleh Raja Babilonia, Nebukadnezar. Dalam 50 tahun setelah perusakan pertama itu, kuil dibangun kembali dan orang-orang Yahudi kembali. Tapi kali ini pada tahun 70 kuil tidak pernah dibangun kembali, dan orang-orang Yahudi tidak menguasai Yerusalem lagi selama hampir 2000 tahun. Namun dalam Abu Mala petaka ini terbaring bibit-bibit tidak hanya Yudaisme moden tapi juga kesucian Yerusalem untuk Kristen dan Islam. Pada saat-saat pertama pengepungan,
Menurut legenda Rabi yang muncul jauh di kemudian hari, Yohanan bin Zakkai, seorang Rabi yang dihormati, telah memerintahkan para muridnya untuk membawanya keluar dari kota berkubah itu dalam sebuah peti mati, sebuah metafora untuk pondasi sebuah Yudaisme baru yang tidak lagi didasarkan pada kultus pengorbanan di dalam kuil. Orang-orang Yahudi yang terus hidup di pedalaman Yudea dan Galilea, di samping komunitas-komunitas besar di seluruh Imperium Romawi dan Persia, meratapi hilangnya Yerusalem dan mengagung-agungkan kota itu seterusnya. Bibel dan riwayat-riwayat lisan menggantikan kuil, tapi dikisahkan bahawa takdir menanti selama 3,5 tahun di Bukit Zaitun untuk melihat apakah kuil akan direstorasi sebelum naik ke langit. Penghancuran juga menentukan bagi orang Kristen. Komunitas kecil Kristen Yerusalem yang dipimpin oleh Simon, sepupu Yesus, lari dari kota itu sebelum orang-orang Romawi masuk. Sekalipun ada banyak orang Kristen non-Yahudi yang tinggal di seluruh dunia Romawi, orang-orang Yerusalem ini tetap menjadi sekte Yahudi yang berdoa di kuil. Tapi kini kuil telah dihancurkan. Orang-orang Kristen percaya bahawa orang Yahudi telah kehilangan dukungan dari Tuhan. Para pengikut Yesus memisahkan diri selamanya dari agama induknya dengan mengklaim sebagai pewaris yang paling berhak atas warisan Yahudi. Orang-orang Kristen merancang sebuah Yerusalem baru yang surgawi, bukan sebuah kota Yahudi yang porak-poranda. Kitab-kitab Injil awal mungkin ditulis setelah penghancuran itu, menghuraikan bagaimana Yesus telah melihat, kalian akan melihat Yerusalem dikepung tentara-tentara, kehancuran kuil, tak satu pun batu akan tersisa. Kuil yang hancur dan jatuhnya orang Yahudi adalah bukti dari wahyu baru itu. Pada tahun 620-an, ketika Muhammad mendirikan agama barunya, dia pertama-tama mengadopsi riwayat-riwayat Yahudi, berdoa menghadap ke Yerusalem dan mengagumi nabi-nabi Yahudi, karena bagi dia penghancuran kuil membuktikan bahawa Tuhan menarik rahmat-Nya dari orang Yahudi dan menganugerahkannya kepada Islam. Ironis bahawa keputusan Titus untuk menghancurkan Yerusalem justru membantu menciptakan kota sebagai cetakan kesucian bagi dua umat ahli kitab yang lain. Dari mula-mula, kesucian Yerusalem tidak hanya berevolusi, tapi dipromosikan dengan keputusan-keputusan dari segelintir orang. Sekitar tahun 1000 SM, 1000 tahun sebelum Titus, yang pertama dari orang-orang yang merebut Yerusalem adalah Raja Daud. Bab 1. Dunia Daud. Raja pertama orang Kanaan. Ketika Daud merebut benteng Zion, Yerusalem sudah kuno. Tapi ia belum menjadi sebuah kota, hanya permukiman gunung kecil di sebuah tanah yang punya banyak nama Kanaan, Yehuda, Yudea, Israel, Palestina, kota suci Kristen, tanah yang dijanjikan untuk orang Yahudi. Teritori ini hanya 100 kali 150 mil, terbentang di antara sudut tenggara Mediterania dan Sungai Yordan. Daratan pesisirnya yang subur menyediakan jalur terbaik bagi para penyerbu dan pedagang antara Mesir dan imperium-imperium di timur. Namun kota Yerusalem yang terisolasi dan terpencil,
30 mil dari pesisir terdekat, jauh dari rute perdagangan manapun, berdiri tinggi di tengah sepinya tebing-tebing, ngarai dan bebatuan bukit-bukit Yudea, yang terpapar pada iklim membeku, terkadang bahkan bersalju, musim dingin dan pada sengatan musim panas yang meremukkan. Meski demikian, ada keamanan di pucuk bukit-bukit yang menakutkan ini, dan ada mata air di lembah di bawahnya, pokoknya cukup untuk menopang sebuah kota. Citra romantis kota Daud itu jauh lebih terang ketimbang fakta mana pun dalam sejarah yang bisa diverifikasi. Di dalam kabut pra-sejarah Yerusalem, fragmen-fragmen tanah liat, makam-makam potongan batu yang menyeramkan, bagian demi bagian dinding, prasasti dalam istana-istana raja-raja jauh dan kitab suci Bibel hanya bisa menampilkan kilatan-kilatan cepat kehidupan manusia dalam kesuraman yang kuat, yang terpisah ratusan tahun. Petunjuk-petunjuk sporadis yang muncul menampilkan sorotan sekedip mata pada momen acak sebuah peradaban yang musnah, diikuti abad-abad kehidupan yang kita tidak tahu apa-apa tentangnya sampai pemicu berikutnya menyinari gambaran baru yang lain. Hanya mata air, gunung-gunung dan lembah-lembah yang tetap sama, dan bahkan kesemuanya itu telah diarahkan kembali, diukir ulang, diisi kembali oleh milenia cuaca, puing-puing dan ikhtiar manusia. Yang banyak atau sedikit ini adalah pasti, di masa Raja Daud, kesucian, keamanan dan alam telah menyatu untuk menjadikan Yerusalem sebuah benteng kuno yang dianggap tidak tergoyahkan. Orang-orang hidup di sana sejak 5000 SM. Pada abad perunggu awal sekitar 3200 SM, masa peradaban urban pertama di Mesopotamia, orang-orang menguburkan yang mati di makam-makam di bukit-bukit Yerusalem, dan mulai membangun rumah-rumah persegi kecil dalam apa yang kemungkinan merupakan desa berdinding di sebuah bukit di atas mata air. Desa ini kemudian ditinggalkan selama bertahun-tahun. Yerusalem nyaris belum ada ketika Firaun Mesir dari kerajaan lama menyelesaikan puncak piramida bangunan dan merampungkan Sphinx raksasa. Kemudian pada tahun 1900-an SM, masa ketika peradaban Minoan bersinar di Crete, Raja Hammurabi baru akan menyusun undang-undangnya di Babylon dan orang-orang Britania beribadah di Stonehenge, batu-batu dari tanah liat yang beberapa potongannya ditemukan di dekat Luxor di Mesir. Ia menyebut sebuah kota bernama Ursalem, sebuah versi penyebutan Salem atau Shalem Dewa Bintang Malam. Nama itu bisa berarti, Salem telah ditemukan. Kembali ke Yerusalem, sebuah permukiman telah berkembang di sekeliling mata air Gihon. Para penghuni suku Kanaan membuat saluran melalui bebatuan menuju sebuah kolam dalam dinding benteng mereka, sehingga mereka memiliki akses ke air. Penggalian-penggalian arkeologis mutakhir di situs itu mengungkapkan bahawa mereka membentengi mata air dengan dinding-dinding besar, setebal 23 kaki, dengan menggunakan batu-batu seberat 3 ton, yang mungkin juga berfungsi sebagai tempat pemujaan untuk merayakan kesucian kosmis mata air itu. Di beberapa bahagian lain Kanaan, raja-raja pendeta membangun kuil-kuil menara berbenteng. Jauh ke atas lagi ke perbukitan, sisa-sisa sebuah dinding kota telah ditemukan, yang paling awal di Yerusalem.
Orang-orang Kanaan ternyata tergolong pembangun dengan skala yang lebih mengesankan dari siapapun di Yerusalem, hingga Herod yang Agung hampir 2000 tahun sesudahnya. Dinding-dinding ini adalah bagian dari benteng Kanaan yang direbut Daud. Yerusalem menjadi sasaran Mesir yang telah menaklukkan Palestina pada tahun 1458 SM. Pada tahun 1350 SM, Raja Yerusalem yang ketakutan memohon atasannya, Akhenaten, Firaun dari kerajaan baru Mesir agar mengirim bantuan kepadanya sekalipun hanya 50 pemanah, untuk membela kerajaan kecilnya dari agresi raja-raja tetangga dan gerombolan-gerombolan pengacau yang suka merampok Habiru. Raja Abdihaipa menyebut bentengnya ibu kota tanah Yerusalem, yang dinamai Beit Shulmani, rumah kesejahteraan. Mungkin kata Shulman adalah asal muasal kata Shalem dalam nama kota itu. Abdihaipa adalah seorang pembesar miskin dalam sebuah dunia yang di bagian selatan didominasi oleh orang Mesir, di bagian utara, kini Turki, oleh orang Hiti dan di barat laut oleh orang Yunani Mycenae yang akan perang dalam Perang Troya. Nama depan raja itu Semitik Barat, Semit yang merujuk ke masyarakat dan bahasa-bahasa Timur Tengah, diduga berasal dari Syam, putera Nuh. Karena itu, Abdihaipa kemungkinan berasal dari suatu tempat di Mediterania Timur Laut. Permohonannya yang ditemukan dalam arsip Firaun, dicengkam kepanikan dan bernada menjilat, ungkapan pertama yang diketahui dari seorang Yerusalem. Di kaki raja aku berlutut 7 dan 7 kali. Di sini perbuatan yang dilakukan Milkili dan Syuardatu telah melawan tanah ini. Mereka telah menggiring tentara Gezer melawan hukum raja. Tanah raja telah beralih ke Habiru. Dan kini sebuah kota milik Yerusalem telah jatuh ke orang-orang Kiltu. Semoga raja mendengarkan Abdihaipa, pelayanmu dan mengirim para pemanah. Apapun yang terjadi pada raja yang terpojok ini, baru seabad kemudian orang-orang Yerusalem membangun teras-teras yang menjulang di atas mata air Gihon di Bukit Ofel yang masih ada hingga kini, pondasi sebuah benteng atau kuil Salem. Suatu masa pada abad ke-13 SM, sebuah masyarakat yang disebut Yebusit menduduki Yerusalem. Tapi dunia Mediterania lama dihancur leburkan oleh gelombang pendatang yang disebut sebagai orang-orang laut, yang datang dari Laut Aegea. Dalam badai penyerbuan dan migrasi ini, beberapa imperium surut. Hiti jatuh, Mycenae hancur secara misterius, Mesir goyah, dan seseorang menyebutkan Ibrani muncul untuk pertama kalinya. Ibrahim di Yerusalem, Bani Israel. Abad gelap baru yang berlangsung selama 3 abad, membawa kemunculan Ibrani, dikenal juga Bani Israel atau Israelites, suatu masyarakat yang masih samar yang menyembah satu Tuhan, mendiami dan membangun sebuah kerajaan di daratan sempit Kanaan. Kemajuan mereka tergambarkan dalam kisah-kisah tentang penciptaan dunia, asal-muasal mereka dan hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka meninggalkan tradisi-tradisi ini, yang kemudian terekam dalam naskah-naskah suci Ibrani, belakangan disusun dalam 5 kitab Musa, Pentateuch, bagian pertama dari kitab suci Yahudi, Tanakh. Bibel menjadi buku kitab-kitab, tapi bukan merupakan sebuah dokumen.
Ini adalah sebuah perpustakaan mistis naskah-naskah yang saling bersangkutan yang ditulis para pengarang tak dikenal yang menulis dan menyunting pada masa yang berbeza dengan tujuan-tujuan yang sangat luas ragamnya.